Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Raimanda dengan NIM 88832300009. Yang terhormat Ibu Dr. Ida Jubaida MPD dan Bafa Naufalatif Yakutul Irsad SPD MOR. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil infografis teknologi dalam olahraga hoki. Nah, di sini ada dua infografis. Yang pertama, integrasi sport science teknologi dalam olahraga hoki. Di sini ada optimalisasi teknologi dalam olahraga hoki, tantangan dan solusi strategis. Nah, yang pertama, eh, integrasi sport science teknologi dalam olahraga hoki. Di sini saya menggunakan dua teknologi. Yang pertama ada aplikasi Field Hockey Training, yang kedua ada monitoring fisik wearable atau smartwatch Huawei Band 10. Nah, untuk gunanya ini untuk mengoptimalkan dan meningkatkan performa atlet. Nah, saat ini perkembangan teknologi tidak hanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga sudah menjadi bagian penting dalam dunia olahraga. Nah, melalui aplikasi latihan ini, pelatih dapat memantau kondisi atlet secara lebih akurat dan mengambil keputusan berdasarkan data, bukan hanya berdasarkan pengamatan. Baik, langsung saja ke aplikasi eh, Field Hockey Training. Ini teknologi yang pertama. Nah, aplikasi ini digunakan untuk membantu pelatih dan atlet dalam menganalisis strategi permainan, teknik gerakan, serta statistik pertandingan secara digital. Nah, dengan aplikasi ini, data latihan tidak lagi dicatat secara manual, sehingga proses evaluasi menjadi lebih cepat dan terstruktur. Nah, yang kedua, ada teknologi monitoring fisik wearable atau smartwatch Huawei Band 10. Nah, perangkat ini dilengkapi dengan berbagai sensor. Ada sensor IMU 9 axis. Nah, itu berguna untuk memantau kondisi fisik atlet seperti detak jantung, jumlah langkah, aktivitas gerak, dan indikator tingkat stres. Nah, keunggulan smartwatch ini adalah kemampuannya memberikan data secara real time, sehingga kondisi atlet dapat dipantau selama latihan berlangsung. Nah, di sini juga ada parameter performa utama yang diukur. Nah, data yang diperoleh kemudian digunakan untuk mengukur beberapa performa utama. Nah, yang pertama ada kecepatan lari, jumlah sprint. Nah, yang menggambarkan kapasitas fisik atlet. Nah, yang kedua ada akurasi passing yang menunjukkan kualitas teknik permainan. Nah, yang ketiga ada kualitas tidur atlet. Karena pemulihan yang baik sangat berpengaruh terhadap performa atlet, latihan maupun pertandingan. Di sini juga ada alur data real time. Nah, selanjutnya dapat kita lihat di sini pengumpulan datanya. Jadi sensor pada smartwatch membaca aktivitas atlet. Nah, kemudian data tersebut dikirim ke smartphone melalui koneksi Bluetooth. Nah, seperti ini. Setelah itu, data masuk ke aplikasi dan dapat dianalisis oleh pelatih untuk melihat perkembangan atlet secara lebih detail. Nah, itu cara kerjanya. Di sini juga ada perbandingan. Nah, perbandingan aplikasi dan smartwatch. Di sini ada eh, aplikasi latihan. Nah, di sini ada smartwatch, nah sensor. Nah, jika dibandingkan antara aplikasi latihan dan smartwatch, memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Di sini ada aplikasi latihan unggul dalam analisis strategi dan taktik permainan. Namun kekurangannya adalah membutuhkan koneksi internet yang stabil. Nah, sedangkan smartwatch Huawei Band 10 ini sangat baik untuk memantau kondisi fisik atlet secara langsung. Akan tetapi
harga perangkat ini lebih mahal dibandingkan aplikasinya. Nah, di sini juga ada mekanisme dan pengambilan keputusan. Data yang terkumpul kemudian digunakan proses pengambilan keputusan. Contohnya, ketika data menunjukkan atlet mengalami kelelahan yang tinggi, pelatih dapat segera mengurangi intensitas latihan atau memberikan waktu pemulihan yang lebih panjang. Nah, selain itu ada evaluasi eh, dapat digunakan untuk memperbaiki strategi. Nah, latihan sehingga program yang diberikan menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan atlet. Nah, selanjutnya di infografis yang kedua, nah, walaupun teknologi memberikan banyak manfaat, dalam penerapannya masih terdapat banyak kendala atau yang kekurangan. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini ada optimalisasi teknologi dalam olahraga hoki. Nah, ada tantangan dan solusi strategisnya. Nah, evaluasi penggunaan field hockey training dan Huawei Band 10 dalam cabang olahraga hoki menunjukkan bahwa meskipun membantu pemantauan, terdapat batasan teknis dan operasional yang memerlukan solusi berbasis data. Nah, untuk menyempurnakan program latihan atlet. Di sini ada tantangan yang pertama, ya. Eh, di sini ada kendala akurasi dan sinkronisasi. Nah, jadi saat aktivitas atlet sangat intens. Terkadang sensor smartwatch mengalami penurunan akurasi. Selain itu, perangkat juga memerlukan smartphone untuk melakukan sinkronisasi data. Nah, hal ini dapat mempengaruhi kualitas informasi yang diterima oleh pelatih. Nah, yang kedua yaitu ada ketergantungan infrastruktur dan biaya. Nih, tantangan berikutnya nih. Aplikasi membutuhkan koneksi internet yang stabil. Nah, sementara perangkat smartphone memiliki biaya pembelian yang relatif tinggi. Nah, hal ini dapat menjadi kendala bagi klub atau sekolah yang memiliki keterbatasan anggaran. Jadi lebih mahal. Ada juga kesenjangan literasi data, ya, kesenjangan literasi data di sini. Untuk mengatasi berbagai tantangan, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan. Pertama, perbaikan strategi dan teknik latihan berdasarkan analisis data, ya. Kedua, melakukan intervensi berbasis kondisi fisik. Misalnya, ketika detak jantung dan tingkat kelelahan meningkat, pelatih dapat menyesuaikan intensitas latihan atau memberikan waktu istirahat yang lebih panjang. Ya, seperti ini. Yang ketiga yaitu melakukan memanfaatkan data secara real time untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Nah, yang ada juga yang terakhir yaitu penyempurnaan program latihan ya. Jadi melalui kombinasi aplikasi dan smartwatch Huawei Band 10, program latihan dapat dievaluasi secara berkala. Nah, data mengenai akurasi passing, durasi latihan, serta kondisi fisik atlet dapat digunakan untuk memperbaiki program latihan sehingga lebih efektif dalam meningkatkan performa pemain. Nah, sebagai kesimpulannya, sebagian sebagian integrasi sport science teknologi dalam olahraga hoki melalui aplikasi latihan smartwatch memberikan banyak manfaat dalam olahraga hoki, terutama kondisi atlet, evaluasi performa, dan pengambilan keputusan berbasis data. Ya. Nah, meskipun masih terdapat beberapa tantangan, seperti akurasi sensor, kebutuhan infrastruktur, biaya, dan literasi data. Nah, beberapa kendala tersebut dapat diatasi melalui pemanfaatan data secara tepat serta peningkatan pelatih dalam menginterpretasikan informasi yang diperoleh di sini. Dengan demikian, penggunaan teknologi dapat membantu menciptakan
program latihan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan atlet. Mungkin cukup sekian hasil infografis presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.